kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, karena kabar dari malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mengikuti ibadat jalan salib yang nantinya akan kita teruskan dengan perayaan Ekaristi. Kita menyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Bapak Ibu terkasih, saat ini kita ingin merenungkan jalan salib Kristus sebagai rangkaian aksi puasa pembangunan tahun 2023. Jalan salib adalah jalan belas kasih, jalan kemurahan hati, dan jalan keselamatan. Dengan mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan Yesus, kita ingin semakin menyadari tanggung jawab kita sebagai pengikutnya yang kini dipanggil untuk kebaikan bersama melalui tema keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan, semakin mengasihi dan lebih peduli. Derita jalan salib adalah silih demi keadilan asali seluruh ciptaan, dan belajar dari misteri salib kudus adalah belajar untuk semakin mengasihi dan lebih peduli pada kebaikan bersama.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim dan Maha Belas Kasih, kami ingin merenungkan dan menghayati karya penembusan yang telah dilaksanakan Putra Tunggal-Mu melalui misteri jalan salibnya. Maka perkenankanlah kami menapaki jalan salib Putra-Mu itu dan meneladan semangat pengorbanannya. Mampukan kami untuk terlibat secara aktif dalam usaha semakin mengasihi dan lebih peduli demi keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan, sesuai dengan misi agung penebusan Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, dengan dijatuhi hukuman mati dan menerimanya dengan rela, kendati tidak bersalah, Yesus ingin memberikan pada kita suatu ajaran tentang cinta yang rela berkorban, tentang solidaritas yang paling murni untuk mengalahkan dosa dan maut, dan tentang sebuah penyangkalan diri yang total walau diperlakukan tidak semestinya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau menerima hukuman mati demi belas kasih-Mu yang tak terperi bagi kami, yang tidak tahu malu dan tidak tahu diri. Namun kami tidak Engkau hukum, malahan Engkau ampuni. Ajarilah kami menghayati cinta yang rendah hati dan rela berkorban, serta keberanian untuk menyangkal diri dalam mengikuti jalan salib-Mu demi melawan kuasa dosa dan maut. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Saudara-saudari, dengan menerima keputusan pengadilan, yakni hukuman salib, dan harus menjalaninya dengan memikul salibnya sendiri, Yesus mengajarkan pada kita bahwa salib lambang kehinaan yang nanti jadi tumpuan tahtanya menjadi tanda tindakan dan rasa senasib dan bela rasa terhadap derita seluruh umat manusia. Inilah ajaran cinta tentang kesetiakawanan ajaib dari Allah yang kudus,
yang ingin menjadi sahabat manusia yang berdosa. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami mudah menghindar ketika harus membantu sesama yang terkena masalah. Ketika ia dalam kesulitan, segera kami meninggalkannya sendirian. Kami sering tidak setia kawan dan sulit berbela rasa pada mereka, pada nasib buruk mereka. Semoga teladan-Mu mengubah setiap hati kami untuk berani setia pada sesama kami, apapun situasinya dan betapapun berat hidupnya. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, dengan jatuh tetapi bangkit lagi, Yesus ingin memberikan pada kita teladan tentang semangat pantang menyerah. Inilah ajaran cinta yang teguh dan tidak goyah oleh derita sakit dan sengsara. Sebuah kesadaran bahwa berbuat baik tak boleh berhenti. Apapun resikonya, seberapapun beratnya kesulitan yang harus dihadapi, jika kita tak segera bangkit, kita akan terpuruk semakin parah. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami karena seringkali kami tidak berani segera bangkit ketika jatuh ke dalam dosa. Kami daya kekuatan-Mu itu, agar kami pun berani segera bangkit dari keterpurukan dan kelalaian kami dalam menjaga dan menghormati nilai-nilai kehidupan yang sejati dan berlaku adil demi kesejahteraan bersama. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan bundanya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, pertemuan Yesus dengan ibunya menjadi penghiburan surgawi yang paling didambakan umat manusia yang terus-menerus bergulat dengan derita dan maut karena sulit untuk setia dan taat. Yesus dan Maria adalah teladan utama dalam ketaatan kepada kehendak Bapa. Ketika dua hati dari dua hamba yang taat kepada kehendak Allah telah menyatu, itulah pertanda bahwa aliran rahmat penebusan segera tiba dan tidak mungkin ditarik kembali. Marilah kita berdoa.
Ya Ya Yesus, ampunilah kami yang seringkali tidak setia dan taat, walau hanya karena kesesakan kecil dalam hidup. Bundamu telah mengajari kami bagaimana bersatu dengan penderitaan-Mu. Semoga kami melakukan sesuatu untuk Engkau melalui sesama, terlebih melalui saudara-saudara kami yang paling lemah, miskin dan tidak punya penolong. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, kisah bantuan Simon dari Kirene menjadi ajaran supaya kita tidak malu punya Mesias yang dihina. Sebab disitulah letak jalan kemuliaan bagi yang ikut hukum kasih Kristus. Simon tak bisa menghindar, ikut memanggul salib hina, namun nasib buruknya saat itu menjadi jalan baginya beroleh rahmat dekat Tuhan. Yesus sendiri menyebut bahwa kita akan bahagia kalau kita dihina dan diejek ataupun dianiaya, karena nama Kristen yang kita sandang. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena kami sering tidak rela membantu sesama yang sedang terpuruk dan bernasib malang. Kami mudah berdalih agar terhindar dari resiko berat dan sulit. Kalaupun membantu, kami suka dengan pamrih menghitung untung rugi. Gerakanlah hati kami agar kami mampu membantu sesama kami dengan kasih yang rela dan tulus ikhlas. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-6. Veronika mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, kisah Veronika adalah teladan keberanian yang tak terperi. Demi kasih sejati, ia rela masuk dalam kesulitan besar penuh resiko. Namun balasan rahmat Tuhan pastilah jauh lebih besar sukacitanya. Wajah Tuhan yang berpeluh kemiskinan kini ada di mana-mana. Mereka butuh kasih sayang Veronika yang tergerak hatinya untuk menyeka wajah mereka dengan belas kasih. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami Karena seringkali kami tidak memiliki hati bernyali untuk menolong orang lain. Gerakkanlah hati kami
karena kami pun ingin seperti Veronika, tetap berani mengambil keputusan, mengubah wajah penuh duka derita menjadi wajah penuh gembira dan sukacita. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, kejatuhan kedua Yesus tertimpa kayu salib, namun segera bangun lagi, menegaskan suatu teladan kasih yang setia berkanjang sampai akhir. Itulah korban yang dipersembahkan sampai habis demi kita semua, manusia berdosa. Demi cinta sejati pada Bapa dan kepada manusia yang ingin ditebusnya, Ia berusaha tidak berhenti sebelum tuntas misi sucinya, mencintai manusia sehabis-habisnya. Kasih kita juga tidak boleh tanggung setengah-setengah, apalagi minimalis, sebab ukuran yang kita pakai untuk mengukur tindakan kita pada sesama akan dipakai Allah untuk mengukur kita. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami. Betapa mudahnya kami mengeluh, padahal salib yang kami pikul sangatlah ringan bila dibandingkan dengan salib-Mu. Anugerahilah kami semangat tidak kenal lelah dan tak mudah menyerah dalam tugas mengajak sebanyak mungkin orang yang berkehendak baik untuk terlibat aktif melawan kekuatan roh pemecah belah yang menghancurkan persahabatan di antara kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-8. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Saudara-saudari, dalam derita tetap bisa menghibur. Itulah ajaran mulia dari Yesus. Ia lebih menghargai karya belas kasih dan amal bakti daripada kata-kata dan air mata kesedihan dan keharuan. Sebab bagi Yesus, manusialah yang butuh pertolongan dan keselamatan akibat dari dosa dan kesalahan dalam memahami kehendak Tuhan. Derita Sang Penebus adalah silih yang paling layak bagi hukuman yang seharusnya ditimpakan pada kita, manusia. Itulah penghiburan bagi manusia dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ampunilah kami yang lemah dan rapuh ini,
Seringkali kami tidak peduli pada penderitaan sesama, terlebih bila kami sendiri sedang dalam kesulitan. Seringkali kasih kami hanya sebatas di bibir saja. Terangilah kami dengan rahmat-Mu, agar kami mampu saling menghibur di saat kami dirundung derita dan kemalaman. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, kejatuhan ketiga Yesus mengingatkan kita yang juga berulang-ulang jatuh dalam dosa yang sama. Namun kebangkitan kembali adalah perjuangan dan kerja dari daya cinta yang menghidupkan. Itulah semangat berani mati demi keadilan dan kehidupan mulia segenap penghuni semesta. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami. Betapa seringnya kami mengalami keputusasaan, tak kala kami harus menerima kegagalan demi kegagalan dalam hidup ini. Anugerahilah kami semangat pantang menyerah dan tidak mudah patah arang ataupun kecil hati bila berhadapan dengan masalah berat dan berisiko korban. Semoga kesetiaan-Mu membuat kami pun setia kepada janji yang telah kami ucapkan, yakni janji baptis, janji perkawinan, dan janji kesetiaan iman kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, penanggalan pakaian Yesus menjadi gambaran cinta seorang abdi yang mengosongkan seluruh keagungan demi mengambil rupa hamba dari para hamba, sampai ke tingkat yang paling hina dina, penuh nista di mata manusia, tersiksa badan dan batin. Itulah paket komplit derita manusia di dunia. Yesus yang dipermalukan secara lahir dan batin menandakan Ia hadir bersama kita dan seorang diri menanggung segala derita kita. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami pun menelanjangi sesama kami dengan menceritakan kejelekannya dan menghakiminya.
Bantulah kami ya Tuhan, membersihkan mata hati kami, dendam dan kebencian, agar kami mampu memiliki kejernihan hati, melihat segala sesuatu, dan selalu siap hadir membela. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Perhentian ke-11. Yesus dipaku dan disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, dipaku dan disiksa di salib, namun tetap mendoakan. Itulah teladan pengampunan yang sejati. Tidak ada sakit hati dan dendam, tidak ada caci maki dan umpatan, tak ada keluhan dan gugatan. Yesus mengajar kita bahwa Allah manusia sedang menyerahkan diri secara total. Ia tak pernah memperhitungkan kesalahan manusia. Maka kita pun diajak agar tidak menghitung untung rugi dalam kebaikan dan tetap berdoa bagi mereka yang telah menghina dan mengutuk serta menganiaya kita. Itulah moral Kristen, karena ikut dan mau menjadi seperti Kristus. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena kedegilan hati dan dosa manusialah Engkau disalibkan. Sampai kini kami masih sering menyalibkan Engkau melalui sesama kami dengan penghinaan, kemarahan dan caci maki. Kami mudah mempersalahkan dan mempermalukan mereka di depan umum, serta kurang menghargai dan menghormati mereka sebagai saudara sendiri. Berilah kami rahmat untuk menjadi rendah hati seperti Engkau, dan mampu memulihkan hidup kami dan hidup segala ciptaan sekitar kami. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi. Perhentian ke-12. Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, Ia yang pernah lahir dalam kemiskinan di Bethlehem, kini gugur dalam kehinaan di Golgota. Purna sudah bakti pada kehendak Bapa. Ia menyerahkan rohnya kepada Allah Bapa, dan Bapa menerima persembahan yang paling layak dari putra terkasihnya. Sang kebenaran memenuhi janji suci. Tak akan ada cinta ilahi dirasakan oleh manusia tanpa yang ilahi menjadi sama dan menderita dengan yang insani. Taat sampai mati,
bahkan mati di kayu salib. Saudara-saudari, memang sudah seharusnya bahwa kebenaran sejati hadir dalam sosok pribadi dan bukan hanya sekedar ungkapan iman dan rumusan teologis. Kebenaran itu sosok yang hidup berdimensi, sungguh Allah, sungguh manusia. Terlihat dalam kasih agung yang ilahi, yang mati dalam diri, wajah yang sungguh insani, menjadi jawaban tuntas untuk misteri penderitaan dan kematian, dosa dan keselamatan manusia. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, begitu besar kasih-Mu kepada kami, Engkau telah memberikan hidup-Mu untuk silih bagi dosa-dosa kami. Bantulah agar kami dapat menghayati dan mewujudkan nilai-nilai Injil-Mu tanpa kenal lelah, terutama dalam mewujudkan kepenuhan kasih Allah melalui pemulihan kehidupan di bumi, agar seluruh ciptaan dibaharui dan manusia menikmati kesejahteraan. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu agar setia dan tekun mengabdi. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, keteguhan iman dan semangat taat pada Allah dari Bunda Maria dan ketabahannya menyaksikan kematian putranya mengajak kita percaya inilah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan umat manusia yang juga amat Ia kasihi melalui putranya sendiri yang telah Ia lahirkan ke dunia ini. Kejadian di Kalvari sungguh mengajarkan pada kita bahwa ikut Yesus itu haruslah tuntas, setia sampai akhir, seperti Bunda Maria. Kita tak akan pernah lepas dari penderitaan, karena kita ikut disalib. Setia ikut sengsara di Kalvari, menghantar kita untuk sampai pada kemuliaan Gunung Tabor. Marilah berdoa. Terima kasih ya Bunda Maria untuk segala teladan ketaatan dan kesetiaan manusia beriman. Kami berjanji untuk selalu berusaha menjadi anak-anak-Mu yang baik, agar hidup kami dapat menyenangkan hati Putra-Mu yang Maha Kudus dan menghibur duka hati Bunda yang tak bernoda. Semoga kami pun berusaha tetap setia menjaga persahabatan dengan Allah dan dengan sesama, demi kesejahteraan seluruh umat manusia dan terbangunnya damai dan keadilan di muka bumi ini. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu.
Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Saudara-saudari, kehendak ilahi dinyatakan, yang lahir dalam kemiskinan, mati dalam kehinaan, kini dikubur dalam kesunyian. Namun sang sumber kehidupan tak bisa ditahan oleh maut. Pada hari ketiga, ia akan bangkit dari antara orang mati. Cahaya Paskah akan bersinar terang, menyinari seluruh muka bumi. Kini dengan semangat Paskah, kita bangkit untuk memulihkan kehidupan, agar bumi yang sedang sakit dan rusak ini menjadi sehat kembali, sehingga membawa manusia dapat mencapai damai sejahtera. Marilah berdoa. Ya Yesus, Engkau telah melaksanakan kehendak Bapa secara sempurna. Engkau telah mengorbankan dirimu demi menyelamatkan umat manusia. Engkau telah wafat dengan cara yang hina demi menyucikan umat manusia dan membebaskannya dari belenggu dosa. Engkau telah mengubah salib dari lambang kehinaan menjadi lambang kemenangan, mengangkat harkat derajat manusia menjadi manusia baru yang berkeadilan ekologis bagi seluruh ciptaan dengan semakin mengasihi dan lebih peduli. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang mengasihi dan penyayang, kami bersyukur kepadamu atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat merenungkan dan menghayati sengsara putra-Mu. Semoga kekuatan menjadikan kami manusia baru yang senantiasa hidup menurut jalan derita, jalan cinta kasih, terutama menghayati tema APP tahun ini, keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan, dengan semakin mengasihi dan lebih peduli dan menyongsong Hari Raya Paskah dengan penuh sukacita, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Saudara-saudari terkasih, mari kita lanjutkan dengan perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembukaan.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersamamu. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, para suster dan pater, kita bersyukur mengawali Ekaristi ini dengan devosi doa jalan salib. Semoga devosi ini membantu kita untuk semakin dapat mengenal kasih Allah yang begitu besar kepada kita dan menggerakkan hati kita juga untuk membalasnya. Dengan kerendahan hati kita menyesali segala dosa kekurangan kita dan mohon belas kasih dan kerahiman-Nya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau senantiasa memberikan pertolongan yang tepat dalam setiap kelemahan kami. Semoga kami menerima buah penebusan-Mu dengan sukacita dan mewujudkannya dalam pembaharuan hidup kami dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Kebijaksanaan. Orang-orang fasik berkata satu sama lain karena angan-angan mereka tidak tepat. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, ia merupakan celaan atas anggapan kita. Melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita. Sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari yang lainlah langkah lakunya. Kita dianggapnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapanya ialah Allah. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia pulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia.
serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati yang keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan. Demikian mereka berangan-angan, tapi mereka sesat, karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargai kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya, mereka ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Muliakanlah Tuhan. Yesus berjalan keliling Galilea, dan ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun.
Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yahudi berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tidak tahu dari mana asalnya, padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku tidak kamu kenal, dan memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara dan saudari, anak-anak, frater dan suster, orang Yahudi punya namanya perayaan Hari Raya Pondok Daun, yaitu Hari Raya Pesta Panen, dan biasanya ini dirayakan selama 7 hari, dan hari yang ke-8 mereka merayakan macam hari Sabat, dan mereka semua tidak boleh bekerja berat. Dan saat itu Yesus hadir di sana menjelang Hari Raya Paskah juga, dan mereka cukup banyak yang bertanya-tanya tentang Yesus. Mereka heran bahwa Yesus hadir di sana, tapi juga ada yang sungguh percaya karena menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukan, dibuat oleh Yesus. Tapi ada juga yang kurang percaya. Tapi kurang percayaan mereka itu digunakan oleh Yesus pada kesempatan ini justru untuk menjelaskan siapa dirinya dan Dia berasal dari mana. Kita mendapatkan wahyu hari ini bahwa Yesus sungguh berasal dari Allah. Dia adalah anak Allah, Dia adalah yang terurapi yang akan menjadi Mesias. Ibu bapa, saudara dan saudari, sebagaimana pernah kita dengar bahwa kedatangannya memang akan menjadi pertentangan. Memang demikianlah yang terjadi. Tentu bukan soal bahwa orang tidak hanya tidak mengenal Dia, tetapi memang kita diundang untuk lebih mengenal siapa Allah dalam kehidupan kita, untuk menerima Dia sebagai Allah dan Juru Selamat kita, dan itulah memang yang diajarkan kepada kita melalui gereja, melalui sabda Tuhan. Semoga dengan perayaan ini, dengan sabda Tuhan ini, juga dengan devosi yang kita laksanakan, kita semakin diteguhkan dalam iman, tumbuh kembangkan iman kita pada Tuhan, dan dimampukan juga untuk menghayatinya dalam kehidupan, dan juga seperti jawaban setiap kali kita dalam perhentian jalan salib, supaya kita tekun dan setia untuk mengabdi Allah dan sesama kita. Kita sadari bahwa yang namanya konkupiscensi dalam bahasa Latin itu adalah kecenderungan untuk berbuat dosa,
tidak dihapuskan dari antara atau di dalam pesiaran hidup kita ini, sekalipun kita semua sudah ditebus, sudah menerima pembaptisan. Namun demikian, semoga dengan bantuan rahmat Allah, dengan bantuan kasih Allah, kita dimampukan untuk mengalahkan kecenderungan dosa itu. Sangat jelas dijelaskan di dalam bacaan yang pertama dari dalam kitab kebijaksanaan, bagaimana seringkali pikiran kita sendiri yang seringkali mencobai kita, membuat kita tidak menerima Allah, bahkan juga membuat kita jahat karena kita ingin mencobai orang lain juga dengan jalan pikiran kita. Semoga kita semua dibantu oleh Tuhan di hari-hari terakhir masa Prapaskah ini, bantu untuk menyucikan dan memurnikan pikiran kita, hati nurani kita, dan juga kebebasan kita, agar kita abdikan kepada Allah dan kebaikan bersama bagi semua manusia dan juga alam ciptaan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami bersyukur kepadamu bahwa kami senantiasa boleh Kau sediakan sarana prasarana agar kami semakin dapat mengenal Engkau. Pertama-tama adalah sabdamu sendiri. Yang kedua adalah komunitas persekutuan kami sebagai orang beriman di dalam gereja, dan juga ajaran-ajaran gereja yang telah diwariskan oleh bapak-bapak gereja kepada kami. Tetapi juga ada begitu banyak kearifan lokal yang kami serap di dalam kehidupan kami, dalam bermasyarakat, dalam bersosialitas satu dengan yang lainnya. Dan semoga hal-hal yang baik yang berguna agar kami dapat semakin mengenal Engkau dan mencintaimu serta melayanimu dapat kiranya menjadi bagian dari pikiran kami, dari hati nurani kami, dan juga keputusan-keputusan bebas kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
ibu bapa, saudara dan saudari, anak-anak, frater dan suster, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kuasa, semoga persembahan ini membebaskan kami dari dosa dan menuntun kami menuju pesta Paskah, sumber keselamatan kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Melalui pantang Kau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hati-Mu dengan memberi makan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes Sarun Yuwono serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, saudara-saudari Novianti Budi, Bernard Gunawan, dan Enzo Arthur Gunawan. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan
harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita sambut ini menghantar kita semua ke hidup yang kekal. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasianilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasianilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami. Ibu bapak saudara-saudari, anak-anak, frater, suster, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus.
Ibu Bapak Saudara terkasih, marilah kita doakan novena pentahbisan Gereja Katedral. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau senantiasa memperhatikan dan memelihara kami. Engkau tak henti-hentinya menyertai kami di dalam pesiarahan hidup ini, dan Engkau senantiasa tinggal di tengah-tengah kami, sebagaimana dilambangkan oleh kenisah-Mu yang dibangun di tengah-tengah umat bangsa pilihan-Mu. Ya Bapa, seperti Engkau menguduskan kenisah-Mu, kuduskanlah juga gereja kami Katedral Santa Maria. Semoga di gereja katedral ini nama-Mu selalu dipuji dan dimuliakan, dan kehadiran-Mu dirayakan dalam sakramen-sakramen. Semoga gereja katedral ini menjadi tempat kami memohon pengampunan-Mu, mengalami daya penyembuhan-Mu, mendengarkan sabda-Mu, dan menerima santapan tubuh dan darah Putra-Mu. Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah gereja Katedral Santa Maria sebagai rumah doa dan tempat kehadiran-Mu. Semoga mereka yang datang ke rumah-Mu ini memperoleh keringanan bagi yang berbeban berat dan kekuatan untuk yang letih lesu. Tuhan Yesus Kristus, Sang Pembangun yang bijaksana dan batu penjuru, sucikanlah rumah-Mu ini dan seisinya. Semoga rumah-Mu ini menjadi tempat kami menimba kedamaian, kebijaksanaan, kekuatan dan sukacita daripada-Mu. Kiranya di rumah-Mu ini kami dipersatukan dengan Engkau, Sang Gembala dan Kepala tubuh, serta dengan sesama sebagai satu kawanan dan satu tubuh. Allah Roh Kudus, curahkanlah kekuatan-Mu atas semua orang yang datang dan berkumpul di gereja Katedral Santa Maria. Mampukanlah kami semua, baik dalam suka maupun duka, untuk terus-menerus hidup sebagai anggota keluarga Allah dan bertumbuh seturut anugerah-anugerah-Mu. Semoga mereka yang dihabiskan gereja ini menjadi putra-putri Allah yang berkenan kepada-Nya. Mereka yang saling menerima sakramen perkawinan, disatukan dalam cinta kasih. Mereka yang ditabiskan, Engkau kuduskan untuk tugas kegembalaan dan pengudusan. Dan semoga Engkau menyertai kami dalam kesiarahan hidup ini, hingga kami sampai di rumah Bapa di surga. Bunda Maria, Putra-Mu telah menyerahkan Engkau sendiri sebagai ibu kami. Kami dedikasikan gereja katedral ini kepada-Mu. Yang dikandung tanpa noda dosa sebagai hormat kami. Semoga dengan pendedikasian ini, ya Bunda, Engkau senantiasa membimbing dan mengantar seluruh anak-anak-Mu kepada Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, melalui sakramen ini Engkau mengubah hidup kami yang lama menjadi baru. Bantulah kami untuk menanggalkan manusia lama, serta mengenakan kebenaran dan kesucian dalam Kristus, sampai ke kehidupan abadi.
sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga Ibu Bapa, saudara-saudari, anak-anak, frater, suster, bersama seluruh anggota keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ibu Bapa, saudara-saudari, anak-anak, frater, suster, marilah kita pergi. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.